Selamat hari Minggu adik-adik semua. Selamat hari Minggu. Apa kabar adik-adik di rumah? Luar biasa, dahsyat, yes. Adik-adik yang baik, kami mengucapkan selamat ulang tahun buat semua adik-adik yang berulang tahun sepanjang minggu ini. Semoga panjang umur, sehat selalu, Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik yang baik, tema minggu kita hari ini adalah meski kecil bisa menjadi besar. Saatnya kita memuji Tuhan. Semua kakak undang bangkit berdiri. Lagu kita adalah Yesus Besertaku. Musik. Daki-daki gunung yang tinggi, ku turun lomba yang dalam, ku melintasi padang rumput hijau terbentang. Yesus besertaku, ku terbang luar angkasa, ku salam dalam samudra, ku dayung perahu di sungai. Yesus besertaku, di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkau Yesusku. Semua adik-adik boleh duduk kembali. Sekarang kita mau berdoa. Semua lipat tangan, tutup mata, kita bersatu di dalam doa. Kami bersyukur dan berterima kasih buat anugerah dan penyertaan Tuhan dalam hidup kami hingga saat ini. Terima kasih Tuhan, kami anak-anak sekolah minggu datang memuji Engkau dalam ibadah kami. Hadirlah Tuhan, pimpin kami dengan Roh Kudus-Mu, agar kami boleh mengerti, kami boleh melakukan bahkan menaati firman Tuhan. Inilah doa kami di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Adik-adik yang baik, kita masih memuji Tuhan. Semua kakak undang bangkit berdiri. Lagu kita adalah Las Rohaku Lau Mamuji. Musik. Las Rohaku Lau Mamuji, debata parhomi, songon bunga nama ngerbang, dina bicara dosa hapor suho mago di bain asimi, las di rohana manotong lehon diau tuhati. Semua adik-adik boleh duduk kembali. Sekarang kita akan mengucapkan hukum Taurat Tuhan. Pada minggu ini hukum Taurat Tuhan yaitu dari titah ke-9. Sama-sama kita mengucapkan 1, 2, 3. Titah ke-9. Jangan engkau berdusta. Semua adik-adik lipat tangan, kita mau berdoa memohon kekuatan dari Tuhan. Kita berdoa. Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Adik-adik yang baik, kita masih memuji Tuhan. Semua kakak undang bangkit berdiri. Lagu kita adalah Marilah Bergembira. Musik. Marilah bergembira dengan kuasa-Nya atas segala pencobaan yang ada di dunia. Marilah bergembira
Adik-adik, semua lipat tangan, kita mau berdoa pengampunan dosa. Kita sama-sama berdoa. Dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Semua adik-adik boleh duduk kembali. Sekarang kita akan mengucapkan epistel atau ayat bulanan di bulan Juli, yaitu dari Keluaran 7 ayat 9. Sama-sama kita mengucapkan 1, 2, 3. Keluaran 7 ayat 9. Sebab itu haruslah kau ketahui bahwa Tuhan Allahmu, dialah Allah, Allah yang setia, yang memegang perjanjian dan kasih setianya terhadap orang yang kasih kepadanya dan berpegang pada perintahnya sampai kepada beribu-ribu keturunan. Semua adik-adik lipat tangan, kita berdoa. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Allah serta menyimpannya di dalam hatinya. Amin. Adik-adik yang baik, kita masih memuji Tuhan. Semua kakak undang bangkit berdiri. Lagu kita adalah Ku Jatuh Cinta Padanya. Musik. Jatuh cinta padanya, tambah dan dalam dan tambah dan dalam lagi. Ku jatuh cinta padanya, tambah dan dalam dan tambah dan dalam lagi. Yesus indah dan indahlah, semakin indah. Oh, cintanya antara Allah dan aku. Ku jatuh cinta padanya, tambah dan dalam dan tambah dan dalam lagi. Adik-adik, semua lipat tangan, kita mau bersama-sama mengucapkan doa pengakuan iman rasuli. Kita berdoa. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Adik-adik, sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Semua kakak undang bangkit berdiri, kita akan memuji Tuhan. Lagu kita adalah Molopungu 2 Manang Tolu. Musik. Molopungu 2 Manang Tolu nasida di Sidoa, di lambung nasida. Ai Molopungu 2 Manang Tolu nasida di Sidoa, di lambung nasida. Selamat hari Minggu adik-adikku yang terkasih. Sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan, tapi sebelumnya kita berdoa dulu ya. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, pada hari ini kami datang ke hadapan-Mu, memuji, memuliakan Tuhan, dan sebentar lagi akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Roh Kudus-Mu menaungi hati dan pikiran kami, agar kami dapat mengerti dan melakukan apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kami. Dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin.
Anak-anakku yang baik, sudah siapkan Alkitab? Mari kita buka Alkitab kita untuk mendengarkan cerita firman Tuhan pada hari ini, yaitu tentang perumpamaan Yesus tentang biji sesawi dari Injil Matius pasal 13 ayat 31 sampai 32. Yang sudah membuka, kita akan baca bersama ya. Mari kita baca ayat 31 sampai 32. Perumpamaan tentang biji sesawi dan ragi. Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain lagi kepada mereka. Katanya, hal kerajaan sorga itu seumpama biji sesawi yang diambil dan ditaburkan orang di ladangnya. Memang biji itu yang paling kecil dari segala jenis benih. Tetapi apabila sudah tumbuh, sesawi itu lebih besar daripada sayuran yang lain. Bahkan menjadi pohon, sehingga burung-burung di udara datang bersarang pada cabang-cabangnya. Demikian bunyinya, adik-adikku yang terkasih. Siapa di sini yang mengenal biji sesawi atau pohon sesawi? Inang Pendeta juga belum pernah lihat biji sesawi atau pohon sesawi karena sesawi itu tidak sama dengan sawi yang biasa kita makan setiap hari. Siapa yang suka makan sayur? Harus kuat makan sayur ya adik-adik ya, supaya sehat, matanya bagus ya, tidak pakai kacamata seperti pendeta. Nah, sesawi itu sejenis tanaman yang kalau dia tumbuh akan menjadi pohon yang sangat besar. Bahkan katanya tadi burung-burung bisa berlindung di pohon itu. Walaupun biji itu dimulai dari yang kecil sekali, adik-adik ada yang pernah lihat biji sesawi enggak? Seperti ini nih gambarnya. Iya, kecil sekali. Tapi kalau dia sudah tumbuh, terus tumbuh menjadi besar, cabangnya banyak, dan rindang sekali. Makanya tadi Yesus katakan banyak burung bisa berlindung di situ. Seperti ini, coba adik-adik lihat. Contohnya seperti ini nih. Pohon sesawi kalau dia sudah tumbuh besar. Nah, walaupun dia bijinya yang paling kecil dari jenis tumbuh-tumbuhan sejenisnya, tapi kalau sudah tumbuh, dia menjadi pohon yang sangat besar. Nah, adik-adik, Yesus tadi memberi perumpamaan tentang kerajaan sorga seperti biji sesawi tadi. Dari kecil menjadi sangat besar dan bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Seperti pohon sesawi tadi menjadi tempat berlindung bagi burung-burung di udara. Nah, adik-adikku yang terkasih, Yesus mau mengajarkan kepada kita bahwa kerajaan sorga itu akan terus bertumbuh di dunia, di sekitar kita, dan akan menjadi sangat besar dan menjadi berkat bagi dunia ini. Tapi kalau anak-anak Tuhan bisa melakukan apa yang Tuhan kehendaki, supaya kerajaan sorga itu ada di rumah kita, ada di sekolah, ada di tempat bermain kita, ada di gereja, dimanapun kita berada, kita selalu membawa kerajaan sorga. Nah, lalu memangnya kerajaan sorga itu bagaimana sih bentuknya, Inang Pendeta? Nah, kerajaan sorga itu ada damai, ada kasih, ada sukacita. Yang baik-baik adalah kerajaan sorga. Jadi, kalau adik-adik pergi kemanapun,
harus menghadirkan kerajaan sorga, yaitu mendatangkan damai. Adik-adik datang ke sekolah bisa membuat orang senang, bukan malah membuat orang menangis atau bertengkar begitu ya, tapi membawa kasih, membawa sukacita begitu. Jadi kemanapun kamu pergi, kerajaan sorga itu harus adik-adik hadirkan dengan berkata-kata yang baik. Selamat pagi Bu Guru. Kalau kita datang ke sekolah tiba-tiba nyelonong aja masuk, nggak sapa-sapa Ibu Guru, itu tidak mendatangkan damai sejahtera. Lalu sampai di kelas misalnya langsung gangguin temennya, awas. Atau tas buku temannya dilempar begitu. Itu tidak membawa berkat. Tidak ya adik-adik. Nah, pesan firman Tuhan ini supaya kita menjadi berkat bagi orang lain. Maka lakukanlah dari yang terkecil seperti biji sesawi itu. Jadi menjadi berkat itu bukan harus melakukan yang besar, bukan harus menunggu adik-adik menjadi orang dewasa, menjadi orang yang sukses, bekerja, sudah punya gelar, menjadi dokter contohnya, begitu ya. Bukan tunggu adik-adik harus punya uang yang banyak, tidak. Tapi lakukanlah hal-hal yang terkecil mulai dari sekolah minggu seperti ini ya adik-adik. Jadi jangan tunggu sampai dewasa dulu, mulai dari sekolah minggu, lakukan yang kecil. Nah contohnya seperti apa? Buanglah sampah pada tempatnya. Kalau semua kita buang sampah sembarangan, nah sampahnya bisa menghambat saluran air di got. Kalau hujan datang, lalu saluran air terhambat, maka yang terjadi adalah banjir. Makanya jangan membuang sampah sembarangan. Itu hal kecil yang adik-adik bisa lakukan di rumah, bersihkan rumah, menanam pohon di pekarangan rumah. Maka kita bisa melindungi alam sekitar kita, lingkungan kita supaya tetap sehat dan bersih. Nah, contoh lagi hal kecil yang bisa dilakukan adik-adik yaitu berbagi bekal dengan teman. Misalnya di sekolah ada temannya yang kesiangan ya bangun begitu. Lalu dia tidak sempat membawa bekal, kelupaan begitu. Nah, anak-anak Tuhan harus mau berbagi. Ini makananku, ayo makan, kita bagi saja begitu. Anak-anak Tuhan harus suka berbagi karena berbagi itu sangat baik. Sharing is caring. Iya, dengan begitu kita sudah menjadi berkat bagi teman kita. Siapa yang mau berbagi? Ya, anak-anak Tuhan harus suka berbagi kepada siapa saja. Kepada adik, kepada kakak, kepada teman, kepada orang lain bahkan yang tidak kita kenal. Kita bisa berbuat baik. Gimana caranya Inang Pendeta? Nah, kalau adik-adik punya mainan yang tidak dipakai lagi tapi masih bagus, punya pakaian atau sepatu yang tidak muat lagi dipakai tapi masih bagus, itu kumpulkan saja. Nanti kalau sudah dikumpulkan, kita sampaikan ke kakak guru sekolah minggu kita di gereja supaya gereja kita bisa menyalurkannya kepada teman-teman kita yang lebih membutuhkan. Nah, masih banyak lagi loh adik-adik yang bisa adik-adik lakukan walaupun masih kecil gitu ya. Dari hal kecil seperti biji sesawi tadi. Dari yang kecil dia bisa menjadi sangat besar dan menjadi berkat bagi banyak orang. Selamat menjadi berkat adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu hari ini yang mengajarkan kami agar kami menjadi anak-anak Tuhan yang menghadirkan kerajaan sorga di sekitar kami, di rumah, di gereja, di sekolah,
saat kami bermain, dimanapun kami berada. Kami boleh menjadi berkat, pembawa damai, kasih dan sukacita bagi orang-orang di sekitar kami. Meskipun kami masih kecil, tapi kami yakin dan percaya Roh Kudus memampukan kami untuk melakukan hal-hal yang kecil dan menjadi berkat bagi sesama kami. Berkatilah orang tua kami, mama papa kami, opung kami, sanak saudara kami. Berilah kami kesehatan dan kekuatan. Berkati pekerjaan mama papa kami ya Tuhan. Tambahkan rejeki kepada mereka agar mereka boleh mencukupi kebutuhan kami dan kami boleh bersukacita menerima berkat Tuhan. Kami berdoa untuk abang kakak guru sekolah minggu kami, untuk bapak ibu guru kami di sekolah, untuk semua para pendidik, kiranya Tuhan memberikan kesehatan dan umur yang panjang. Terima kasih Tuhan, berkati juga teman-teman kami yang kurang sehat, kiranya Tuhan memberi kesembuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik yang baik, tadi adik-adik sudah mendengarkan firman Tuhan. Sekarang kita berikan persembahan terbaik untuk Tuhan. Semua kakak undang bangkit berdiri. Lagu kita adalah Aku Anak Terang. Musik. Aku anak terang, tugasku memberi terang. Aku anak terang, Yesus yang selamatkanku. Aku anak terang, aku tak mau berdusta. Aku anak terang, taat yang Tuhan perintah. Terang di rumah, terang di sekolah, terang di gereja kemanapun ku pergi. Terang di rumah, terang di sekolah, terang di gereja kemanapun ku pergi. Adik-adik yang terkasih, kita akan tutup ibadah kita dengan bersama-sama berdoa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau mempunyai kerajaan, dan kekuasaan, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Baik, ibadah kita sudah selesai. Kami mengucapkan terima kasih buat semua adik-adik yang sudah mengikuti ibadah kita hari ini. Sampai bertemu minggu depan. Selamat hari Minggu adik-adik. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.
HKBP menetapkan tahun 2023 ini sebagai tahun profesionalisme dalam penata layanan yang menjadi orientasi dalam seluruh dimensi dan aras pelayanan HKBP. Orientasi pelayanan ini adalah sebagai upaya menunaikan panggilan gereja secara profesional dengan terang tema, kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar, dari Filipi 2 ayat 12, dan subtema mewujudkan penata layanan Hajuara Bagason yang profesional di tengah-tengah gereja dan masyarakat demi pelayanan jemaat dan penata layanan keuangan untuk menjadi gereja lebih mandiri, berkeadilan, bersukacita, dan meneladani Kristus. Untuk mendukung pelaksanaan tema dan subtema itu, HKBP Distrik 8 DKI Jakarta telah membentuk Panitia Tahun Profesionalisme dalam Penata Layanan di HKBP Distrik 8 DKI Jakarta yang akan bertugas menerjemahkan orientasi pelayanan itu melalui program-program unggul dan prioritas demi kualitas pelayanan di segala aras. Program unggulan dan prioritas didesain dalam bentuk pembinaan, pelatihan, pendampingan, hingga penguatan bagi para pelayan tahbisan, pelayan non-tahbisan, dan seluruh warga jemaat. Sehingga melalui program tersebut akan tercipta penata layanan menuju aktivitas gereja yang kokoh dan solid melaksanakan tugas panggilannya dalam dimensi koinonia, marturia, dan diakonia yang penuh dedikasi dan tanggung jawab. Profesionalisme dalam penata layanan bukan hanya menyangkut kemampuan tata kelola dan manajemen administrasi dan keuangan, namun juga akan menyasar penguatan interaksi dan relasi yang saling peduli dan saling melayani di tengah kehidupan warga HKBP. Maka sebagai bagian dari upaya menyukseskan program pelayanan yang akan dilaksanakan pada tahun profesionalisme dalam penata layanan HKBP di Distrik 8 DKI Jakarta, kami mengajak seluruh warga HKBP Distrik 8 DKI Jakarta, para pemerhati dan juga simpatisan untuk memberikan dukungan penuh melalui doa, daya, dan dana sehingga orientasi pelayanan ini berbuah baik demi kemuliaan nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Horas, horas, horas.